Kenapa Ayu tidak keberatan kalau fans meninggalkan konsernya lebih awal? Suga bersatu kembali dengan solois Ayu untuk episode Sucwita terbarunya, di mana mereka berbicara tentang dua lagu kolaborasi mereka, pengalaman mereka sebagai artis senior, dan membandingkan bagaimana rasanya mengadakan konser solo. Suga dan Ayu pertama kali berkolaborasi pada tahun 2020 di Egg, yang juga diproduksi oleh anggota BTS ini. Meskipun kolaborasi pertama mereka terjadi 3 tahun lalu, keduanya mengungkapkan bahwa mereka telah menjadi teman beberapa tahun sebelumnya selama acara bincang-bincang musikal Ayu's Palette. Kedua tamu seumuran ini punya dinamika yang menyenangkan yang memungkinkan mereka menjawab pertanyaan satu sama lain selama episode Sucwita dengan jujur. Ayu dikenal dengan konsernya yang panjang, termasuk yang berlangsung lebih dari 5 jam, yang menyenangkan Yuana atau penggemar Ayu. Suga ingin tahu kenapa dia mengadakan konser yang begitu panjang, dan solis legendaris itu menjelaskan bahwa tradisi tersebut dimulai karena dia merasa menyesal karena dia tidak melakukan sebaik yang seharusnya ketika dia pertama kali membawakan konser ketika dia lebih muda. Ayu memahami komitmen yang diperlukan para penggemar baik secara finansial maupun waktu untuk menghadiri konsernya dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka di atas panggung. Sekarang hal ini telah menjadi bagian dari budaya konsernya. Ayu merasa mengecewakan penggemarnya ketika konsernya tidak lama lagi. Suga ingin tahu apakah dia merasa konsernya terlalu lama dan dengan lucu menambahkan bahwa mereka dapat mengedit jawabannya. Ayu membenarkan bahwa mereka bisa membiarkan jawabannya tidak diedit dan setuju bahwa jawabannya mungkin terlalu panjang, mengungkapkan bahwa dia bahkan mengakuinya selama konsernya. Dia menjelaskan bahwa ketika dia mengadakan beberapa konser berturut-turut, mengadakan set berdurasi 5 jam dapat berdampak pada penampilan hari berikutnya dan pengalaman orang-orang yang menghadiri pertunjukan mendatang. Dengan durasi konsernya yang lebih panjang, Suga bertanya-tanya apakah para penggemar pernah pulang lebih awal, dan Ayu secara terbuka mengakui bahwa ada beberapa yang pulang lebih awal. Ayu dengan lucu berbagi bahwa dia hanya mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, memahami bahwa konsernya berlangsung lebih lama dari kebanyakan konser lainnya, jadi itu tidak menyakiti perasaannya. Sementara itu Ayu dan Suga punya perspektif berbeda mengenai gaya produksinya. Kedua idola lini 93 yang berteman ketika mereka berusia sekitar 26 atau 25 tahun terus berhubungan sejak saat itu dan telah merilis 2 kolaborasi ikonik sejak 2020. Selama episode Sucwitanya, Ayu mengakui bahwa dia sudah memikirkan anggota BTS lain untuk diajak kolaborasi sebelum bekerja dengan Suga. Tapi ketika dia berusia 28 tahun, dia mencari teman seumurannya untuk bekerja dengannya di Egg, seorang yang berhubungan dengannya dengan bagaimana perasaannya saat itu. Ayu dan Suga bekerja sama secara alami dan lagunya dengan cepat terbentuk. Karena Ayu dan Suga bekerja sebagai idola dan produser, anggota BTS ini ingin tahu pendapat Ayu tentang dirinya dalam peran produser. Ayu berbagi bahwa ia merasa Suga punya standar yang tinggi sebagai seorang produser, tapi Suga punya perspektif yang berbeda. Mengatakan bahwa dia adalah tipe orang yang punya sikap apapun boleh ketika dia bekerja. Ayu mengklarifikasi bahwa menurutnya Suga punya standar yang tinggi untuk dirinya sendiri dan merasa bahwa bekerja dengannya untuk kolaborasi mereka tahun 2020 di Egg, Ayu versus kolaborasi mereka di tahun 2023 di People Part 2 adalah sangat berbeda. Ketika Suga bertanya kenapa dia merasa seperti itu, dia menjelaskan bahwa dia lebih ketat pada dirinya sendiri ketika menyangkut lagunya sendiri. Suga mengakui bahwa dia mungkin akan bersikap tegas saat mengerjakan musiknya sendiri, tapi dia merasakan lebih banyak tekanan saat mengerjakan lagu orang lain. Setelah 2 kolaborasi mereka sukses, Ayu dan Suga sudah punya ide untuk potensi kolaborasi ketiga yang menunjukkan betapa alaminya kedua artis itu bekerja sama. Dari nominasi terbanyak hingga penghargaan terbanyak, Jungkook mendominasi penghargaan akhir tahun Cina 2023. Jungkook telah membuktikan popularitas globalnya yang tak tersentuh tahun ini dengan kemenangan beruntunnya yang luar biasa di salah satu acara penghargaan terbesar di Tiongkok. Pada tanggal 26 Desember, The China Year-End Award mengumumkan pemenangnya, dan artis K-pop mengantongi beberapa kemenangan besar. Jungkook menjadi artis dengan nominasi terbanyak dengan total 19 nominasi sebagai solois. Setelah pengumuman pemenang, Jungkook menjadi artis yang mendapat penghargaan terbanyak di acara itu. Singlenya Seven featuring Latu berhasil meraih kemenangan dengan kategori single K-pop pria terlaris, single barat terlaris, single kolaborasi terlaris, dan single K-pop solo pria terlaris. Album solo debut Jungkook, Golden, juga memenangkan penghargaan album K-pop solo terlaris. Dengan total 5 kemenangan di tahun pertama nominasi solonya, Jungkook menjadi artis dengan penghargaan terbanyak kelima dalam sejarah China Year-End Award, menyamai Justin Bieber.
Mengingat ia baru memulai karir solonya pada bulan Juli ini dan tidak punya aktivitas di Tiongkok, kemenangan bersejarah ini merupakan bukti besar atas meningkatnya popularitas Jungkook di seluruh dunia. Yang ketiga, 20 momen ikonik BTS tahun 2023. Tahun ini telah dipesan dan sibuk bagi ARMY. Lihatlah 20 momen ikonik BTS dari tahun lalu yang tidak dapat ARMY lupakan. Yang pertama, memulai tahun 2023 dengan J-Hope di Times Square. Itu adalah cara terbaik untuk merayakan tahun baru. 2. Konser final The Day Suga menampilkan Jungkook, Jimin, dan RM. 3. Ditambah lagi sisa tour Agustus di 4. BTS bertelanjang dada di bab 2. Juga Suga mengungkapkan lokasi tatonya. 5. Semua pesan bulanan dari Jin. 6. Anjing Fiontan melakukan debut M Countdown. 7. Lebih dari 100 live viewers, beberapa diantaranya adalah siaran langsung Selamat Tinggal. 8. Karir solo setiap anggota, semua prestasi mereka membuat ARMY sangat bangga. Sembilan, perilisan Take Two untuk Festa 2023. Lagu ini punya tempat spesial di seluruh hati ARMY. 10. Perilisan monumen BTS Beyond the Star. 11. RM The Love Your W Korea. 12. Penampilan Jungkook di Times Square. 13. Semua fan meeting yang berlangsung tahun ini, dari V hingga Jimin, ini adalah tahun yang penuh aksi. 14. J-Hope dan Jimin di peragaan busana Dior. 15. Duta NBA Suga. 16. Era TikToker Jungkook. Bab ini sangat menyenangkan. 17. Beberapa episode Suchwita yang paling ikonik. Seri ini adalah hadiah yang terus diberikan. 18. J-Hope menciptakan mang yang terbuka kedoknya untuk ARMY. 19. Semua cover majalah ikonik tahun ini. (20) Semua anggota resmi mendaftar wajib militer. Kita tidak sabar menunggu mereka kembali. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.